Sidang dugaan korupsi KTP elektronik telah memasuki sesi pemeriksaan terdakwa. Untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono 500.000. 5 pimpinan KPK, ya, ini kan latar belakangnya penindakan semua loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku sekalian, kali ini kita mendapatkan sebuah kabar yang sangat-sangat mencengangkan dan penuh kejutan. Benarkah Puan menjadi tersangka dengan kasus skandal dugaan korupsi iktp? Tentunya ini perlu kita telisik lebih dalam karena KPK lagi-lagi memberikan sebuah kejutan yang sangat besar. Ini sepertinya tim jajaran hukum Pak Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia yang bersih dari korupsi, dan itu sedang diusahakan, teman-teman. Mengenai hasilnya sukses atau tidak, ya mungkin hasil akhir biar Tuhan yang menentukan. Namun yang jelas kali ini Pak Presiden tengah mengusahakan pembasmian tikus-tikus atau hama-hama korupsi di Indonesia. Lalu bagaimana skandal korupsi iktp kembali mencuat, rekan-rekan? Hal ini tiada lain dan tiada bukan didasari dengan tertangkapnya Paulus Thanos. Siapa Min Paulus Thanos? Ya, saya jelaskan sedikit. Paulus Thanos merupakan tersangka dan menjadi saksi kunci juga di tengah kasus iktp. Lantas, kenapa baru ditangkap tahun 2025 ini? Ya, tepat sekali pertanyaan Anda semua. Namun yang jelas, Paulus Thanos memiliki 1001 cara untuk kabur dari jeratan hukum NKRI. Bahkan dia pernah beberapa kali mengajukan pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia guna menghindari upaya hukum di Indonesia. Namun tentu saja tidak semudah itu untuk lepas dari jeratan hukum, apalagi yang menjabat Presiden Republik Indonesia pada saat ini adalah seorang Presiden Prabowo Subianto yang benar-benar serius serta membuktikan komitmennya untuk memberantas koruptor. Lalu kenapa ada nama Puan Maharani dalam kasus ini? Iya, pada saat itu Setia Novanto mengatakan bahwa Puan Maharani menerima sejumlah uang 500 US dollar aliran dana panas skandal korupsi iktp. Jadi memang masyarakat tengah menantikan bagaimana kepastian hukum dari skandal korupsi iktp. Namun yang jelas sebelum kemana-mana tentu saja tim penyidik harus membuka keterangan terbaru dari Paulus Thanos, dan pada saat ini Paulus Thanos tengah dalam proses ekstradisi menuju Indonesia dari negara tetangga kita yakni Singapura. Dan saya harap segala proses ini bisa lancar, bisa terkendali karena memang kita tidak membenarkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana Min? Ketika nama-nama yang disebut tadi dan sudah memiliki jabatan yang cukup penting, kemudian terbukti. Kita berandai-andai ya rekan-rekan, ketika pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang ini yang diduga sangat-sangat berat atau tindak pidana korupsi, maka pencopotan bisa diambil. Namun dengan alasan dan dengan dasar hukum yang jelas, jadi tidak mengada-ada dan tidak berdasarkan opini saja, tentu saja harus memiliki bukti yang relevan rekan-rekan. Jadi bagaimana Min kesimpulannya? Nah, kesimpulannya kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Sidang dugaan korupsi KTP elektronik telah memasuki sesi pemeriksaan terdakwa Setia Novanto. Setia yang diperiksa majelis hakim menyatakan sejumlah politikus DPR menerima uang suap. Setia Novanto memberikan keterangan saat diperiksa sebagai terdakwa oleh majelis hakim dalam dugaan korupsi KTP elektronik. Dua politikus PDI Perjuangan disebut Setia ikut menikmati uang suap yang diberikan Made Oka Masagung. Keduanya adalah pimpinan PDI Perjuangan di DPR. Setia menirukan penjelasan Made Oka Masagung saat datang bersama Andi Agustinus menemui Setia Novanto. Narogong bersama-sama Oka Mas Agung itu datang ke rumah. Nah, waktu datang ke rumah ini menyampaikan bahwa di dalam ngobrol-ngobrol yang biasa kita ngobrol yang lain, tahu-tahu beliau itu menyampaikan Oka bahwa dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah, saya tanya pada waktu itu, wah, untuk siapa? Disebutlah
tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalon di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Pak, untuk Puan Maharani waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI dan untuk Pramono adalah 500.000. Nah, ini hal-hal itu yang keterangan Andi atau Agung? itu keterangan dari saudara Oka. Oka Mas Agung. Novanto dengan gamblang menyebut itu Puan Maharani dan Pramono Anung masih menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. KPK sudah berada di bawah kendali partai PDIP sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Karena dia membongkar banyak perkara ke atas, ke samping, ke bawah seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa bagi saya KPK pun hari ini juga sudah memberikan dokumen-dokumen ya terkait dengan penetapan tersangka. Masalah itu dikritisasi oleh pihak Pak Hasto, ya pikir tidak jadi masalah. Toh mereka pun juga tadi kan diberikan kesempatan untuk melihat dokumen apa yang diberikan ke hakim. Jadi dokumen itu diberikannya ke hakim. Tetapi kubunya Hasto ya itu bisa melihat. Ya. Dan saya pikir hakim nanti akan mempertimbangkan semuanya. Jadi bisa kemudian yang kedua, ya ini kan kedepannya bagaimana? Besok KPK akan menghadirkan saksi dan kemudian ahli. Kemudian di hari Rabu itu kesimpulan dari masing-masing, Bang. Kesimpulan dari masing-masing? Dari masing-masing dulu. Yang saya pikir nggak akan beda jauh. Kubu KPK akan mengatakan bahwa kami sudah sesuai prosedur. Kubunya Hasto mengatakan sebaliknya. Kemudian nanti hari Kamis hakimnya akan memutuskan. Namun dari prosesnya, saya melihat kan nggak ada yang janggal juga dari proses penetapan yang dilakukan oleh KPK. Ekspos gelar perkara ada. Ya. Bukti permulaan? Bukti permulaan itu masih cukup lah. Iya kan. Paling menarik sebenarnya adalah bahwa KPK ini ya ketika menetapkan tersangka itu kan prosesnya jelas, Pak. Pertama, tentu dari penyidiknya dulu. Mereka akan bekerjasama dulu dalam satu tim itu. Ya, ini gimana nih jadi tersangka atau enggak? Oke, buktinya apa? Setelah itu mereka bawa ke deputi penindakan, ekspos di penindakan. Di penindakan itu dihadiri oleh direktur penyidikan, dihadiri oleh direktur penuntutan, jaksanya juga, penyidiknya juga, bahkan penyelidiknya juga. Kalau memang ini pengembangan perkara penyidikannya diundang juga, gitu kan? Kemudian dari situ udah oke, baru dinaikin ke atas. Kan di situ kan pasti juga diuji, Bang. Ini bagaimana, benar nggak perbuatan? Siapa saksi yang mengatakan bahwa misalnya kayak kemarin menyuruh merendam handphone, ya kan? Siapa ahli yang mengatakan bahwa ini begini-begini? Jadi pasti semua itu diuji, Bang. Nggak mungkin dari oh ya kita sangkain aja, itu sangka, enggak lah. Ya kan nanti di pimpinan diuji lagi oleh 5 pimpinan KPK. Ingat loh, Bang, 5 pimpinan KPK, ya ini kan latar belakangnya penindakan semua loh. Penindakan semua? Iya. Pak Setio polisi, ya kan. Kemudian siapa namanya, Pak Fitro sama Pak Tanak jaksa, ya. Kemudian hakim satu, ya kan. Kemudian satu lagi jaksa, satu lagi BPKP, BPK ya. Ya dulu komisioner anggota BPK. Artinya semuanya kan tentu nggak bisa kalau bisa dikatakan ini semua ada bayangan dari presiden yang lama Pak Jokowi, saya pikir enggak lah. Nggak ada kaitan. Iya, nggak ada kaitan. Dan mereka pasti akan safety player gitu kan. Kalau nggak ada buktinya nggak akan berani. Dan ini di hari pertama loh mereka istilahnya bekerja gitu kan, langsung ekspos gitu ya. Jadi saya pikir ini udah nggak ada keraguan lah ya di dalam menanganan kasus ini. Sekarang kan permasalahannya kan ya sah-sah aja, emang kewenangan dari Pak Hasto ya, dan praduga tak bersalah juga ketika dia menggugat. Memang tapi saya nggak pernah melihat, Bang ya, KPK itu ketika peradilan ya itu kekalahannya itu karena misalnya kurang bukti dan lain sebagainya. Pasti misalnya kita lihat dalam beberapa perkara peradilan yang kemudian kalah KPK, tapi kan bisa dinaikkan lagi sebagai tersangka. Ya
ada 2 perkara yang terbaru ya, KPK kalah dan belum dinaikin tersangka, tapi saya pikir itu tinggal menunggu waktu. Dan kemudian kalahnya itu pun saya lihat kan nggak terlalu inilah ya. Ya memang hakim itu kan beda-beda. Misalnya kayak Prof Edi ini ya, Edi Harris ya. Edi Harris, Wamen itu kan dia itu kan KPK kalah karena KPK nggak sesuai dengan KUHAP. Ya katanya harusnya sprindik itu nggak ada tanpa nama, tapi dari KPK berdiri sampai sekarang kan selalu ada nama, ya kan? Aduh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gubernur Kalsel, Paman Birin, ya kan? Ya itu dikatakan KPK belum melakukan pemeriksaan dan tetapin tersangka. Padahal saya ada beberapa kasus loh bang, buron gitu kan, ataupun kemudian melarikan diri, tapi tetap kita tetapkan sebagai tersangka. Saya ada beberapa kasus yang seperti itu, nggak masalah. Jadi itu kan tergantung hakimnya, gitu. Jadi ya sekarang tentu kalau saya melihat jalannya persidangan kemarin ya melalui YouTube gitu ya, saya lihat sih hakimnya berusaha untuk bersikap netral ya kepada kedua belah pihak. Jadi kita pun belum bisa untuk melihat ya bagaimana arahnya hakim. Tetapi kalau saya melihat jalannya persidangan, ya saya pikir KPK ini mereka sepertinya ingin kasus ini juga dibawa ke materialnya di dalam sidang pra-peradilan ini, karena KPK melihat ya bahwa hakim ini kan juga hakim tipikor juga ya. Sehingga diharapkan hakim ini mempunyai sense gitu ya terhadap kasus ini dengan membuka tadi ketika kalau keterlibatannya Hasto terkait dengan penyuapan A, B, C, terkait dengan perintangan penyidikan C, D, E seperti itu. Memang saya lihat ya kalau misalnya dari ahli yang dihadirkan ya tentu kan pasti ahli ini tentu kan berbicara mengenai kapasitasnya, tapi kan tentu akan berbeda juga dengan ahli yang diajukan oleh KPK gitu kan. Kalau saya melihat memang sekali lagi pandangan bisa berbeda kan, namanya juga orang hukum. 10 orang hukum berkumpul terhadap satu perkara ada 20 pendapat. 20 pendapat. Nah, Mas Yudi, kalau dikatakan segambreng alat bukti yang disajikan oleh KPK hari ini, ya kan, kalau nggak salah 3 koper gitu kan, cukup banyak gitu ya sebenarnya. Dan kemudian dinilai bahwa itu bukti-bukti yang kopi atau skopi seperti itu lah, untuk mengesankan bahwa nggak ada bukti baru nih, kan bukti itu pun sudah dipakai pada persidangan yang kasusnya sudah ingkrah, ya kan. Nah, bagaimana tanggapan Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK nih, kalau dikatakan materi-materi atau bukti-bukti yang dibawa KPK untuk mentersangkakan Hasto ini bukti yang sudah tidak relevan? Loh, saya pikir bukti itu selalu relevan. Ya kan, nggak mungkin digunakan kalau ya nggak ada relevansinya dengan perkara yang ada, bisa diketawain gitu kan, karena kan nanti kan dibuka di pengadilan. Misalnya ketika mengatakan perbuatannya adalah tadi menyuruh merendam handphone, iya tentu kan ada mana bukti percakapannya, pasti kan dibunyikan dan itu sudah dibuka oleh KPK kan? Betul. Jadi tapi kayaknya suaranya belum ya, karena pasti di pengadilan perkara pokok. Masih teks yang dibaca ya, betul. Belum aslinya. Betul. Nanti pasti ya itu akan ada ahli suara yang mengatakan ini suara siapa, ada bang. Jadi nggak mungkin gitu kan. Kemudian itu pertama. Kemudian yang kedua bahwa ya sama seperti misalnya perkara-perkara yang lain kan setiap perkara kan berkembang. Ya. Saya pernah menangani suatu perkara dari misalnya hanya berapa orang tersangka bisa jadi puluhan, ya kan? Dan barang bukti pun juga berkembang. Ada misalnya saksi yang dulu nggak mau ngaku, tiba-tiba ngaku. Masa nggak bisa yang pengakuan baru ini, ya kan? Ada dulu bukti yang belum ditemukan, tiba-tiba ditemukan. Ada sebenarnya bukti, ya misalnya ada keterangan yang sebenarnya itu penting tapi belum digali lebih dalam. Misalnya dia mengatakan bahwa saya memang bertemu di tempat ini, udah titik itu ya, nggak diperdalam karena memang kasusnya ini kan masih kasus yang si A. Ya, begitu untuk kasus B diperdalam bisa lagi tanyakan, waktu dalam ruangan ada siapa? Oh ada si ini kan nggak masalah. Iya, ketika dikatakan bahwa itu adalah bukti yang lama, ya memang kan peristiwanya yang lama ya pasti yang lama lah. Kayak misalnya pembunuhan, masih ada pisau baru gitu kan. Sekarang tiba-tiba bukan pisau kan, nggak mungkin gitu kan. Bahwa
kayak misalnya kan itu bukti yang dipakai pada saat sidang Wahyu Setiawan. Iya memang Kan itu bukti dalam kasusnya Bu Tio kan gitu ya. kan nggak masalah. Itu masih tetap bisa dipakai Iya sebagai bisa alat bukti dipakai juga. dong. Nanti kan ada bunyinya, Oh, ya kan gitu, terhadap iya. barang bukti ini telah dipergunakan dalam, ya kan perkara A, B, C, D. Yo kalau kan, ya kan saya katakan kasus berkembang. Masa misalnya ada pembunuhan, masa pisau ini tidak bisa digunakan untuk tersangka yang lain, ya kan? Pada kasus yang sama, pada Kasus yang sama, ya kan? Ya jadi kayak begitu bang. Jadi sekali lagi bahwa tentu ya setiap bukti itu akan diuji. Sama kan penyidik ini juga bukan kemarin sore, Bang. Kalau misalnya hanya ada satu saksi yang mengatakan, nggak mungkin mereka berani kan. Nulis testis gitu kan. Satu saksi bukan saksi. Saya pikir apa yang disampaikan oleh pengacaranya Hasto begini sebenarnya pasti sudah dijalankan oleh penyidik gitu kan. Kalau kan nggak mungkin mereka misalnya hanya bersandar kepada satu orang saksi. Ya nggak mungkin berani dimasukkan ke dalam perkara. Ya misalnya menyuruh ini pasti alat bukti terkait dengan menyuruh itu ada. Karena Bang, karena ada kita kan pasti bukan hanya alat bukti ya, tapi kita pemenuhan unsur. Dalam pemenuhan unsur kan ada unsur setiap orang. Dan oke rekan-rekanku, kita sudah simak ya pernyataan demi pernyataan. Kemudian untuk tindak lanjut kasus IKTP ini, memang kita tengah nantikan bagaimana KPK, tim hukum, serta jajaran hukum dari KPK itu bekerja dan tentunya melaporkan hasil penyidikannya kepada kita semua, kepada media. Kemudian tidak kalah mencengangkannya lagi, ini ada kasus Hasto Kristianto yang pada saat ini masih berkutat di pra-peradilan. Nah, ex-penyidik KPK mengatakan bahwa KPK tidak mungkin menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan KPK sudah membeberkan bukti-bukti keterlibatan Hasto dan ada 153 bukti yang dibawa. Intinya memang kita percaya KPK dalam menuntaskan kasus-kasus pelik yang ada dan kita harus percaya, kita harus berdiri bersama untuk keberlangsungan hukum di Indonesia dan tentu saja kita sama sekali tidak mendukung tindak pidana korupsi yang datangnya dari pihak manapun. Dan rekan-rekan seperti yang kita ketahui bahwa nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas penggeledahan kantor Ditjen ESDM yang tentu saja ini semakin menunjukkan kepada kita semua bagaimana seriusnya Pak Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kasus korupsi ini. Jadi baik di luar ataupun di dalam pemerintahan semua dibersihkan oleh Pak Prabowo. Ya, semangat saja Pak Prabowo Subianto guna melaksanakan program-programnya dan sukses selalu untuk Anda semua. Semoga rezekinya diberlimpahkan serta diberikan kesehatan.